Sebuah fenomena aneh pun terjadi di langit. Cepat lihat, apa itu di langit? Kelihatannya seperti naga raksasa. Apa itu serangan makhluk mitik? Jangan ngawur. Di kota Shanghai ini banyak pahlawan. Makhluk mitik tidak mungkin masuk ke sini. Lebih baik kita cari tahu dulu tempat perlindungan di kota ini. Terlihat seorang wanita yang sedang memandangi fenomena di langit. Dia berkata, "Wah, awaken untuk kedua kalinya. Teman-teman sekolah Dao Cheng High School juga tidak seburuk itu. Sayangnya aku harus keluar kota. Kalau tidak, aku ingin bertemu dengan teman sekolah Dao Cheng itu." Ia pun meninggalkan kerumunan, berpindah di tempat pengawas ujian. "Gimana? Sudah sembuh belum?" Terlihat dua pengawas yang sedang panik. Ini adalah kali pertama orang yang awaken untuk kedua kalinya muncul di kantor cabang Dao Cheng dari Biro Pengelolaan Daxia. Kita harus segera menemukannya. Jika benar kita bisa bangga di depan kantor cabang lain. Pengawas yang berkacamata diam merasa ada yang salah. Aneh, seharusnya dengan menggerakkan batu ruang bisa membuka gate lebih awal. Tapi kali ini seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi. Semua metode yang bisa dicoba sudah dicoba. Pintu masuk rahasia tidak bereaksi sama sekali. Apakah karena gelombang energi abnormal yang disebabkan oleh awaken untuk kedua kalinya, sehingga pintu rahasia tidak bisa dibuka sementara? Takutnya bukan sementara. Pintu rahasia sepertinya ditutup selamanya. Terlihat di atas panggung, gate atau portal tersebut yang mulai menyusut itu mulai menutup sedikit demi sedikit. Bersamaan dengan kebangkitan awaken kedua kalinya di suatu tempat, tepatnya di tempat para iblis atau monster, upacara pengorbanan yang agung akhirnya selesai. Manusia-manusia itu tidak bisa lari ke mana-mana. Pergilah hamba-hambaku. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Tangkap semua manusia itu." Scene berpindah di pinggiran hutan misteri. Ada salah satu kelompok yang sedang menyusuri hutan. Salah seorangnya berkata, "Sudah level 3 secepat ini. Zhangge, tidak menyangka profesimu sangat hebat." Semua orang mengira tim Qianran adalah yang terkuat. Padahal aku Zhang San adalah yang berpura-pura lemah dan memakan harimau. Di saat mereka sedang membanggakan diri, muncul seekor monster. Mereka pun menoleh. Apa itu? 6 magical beast level 6. Mereka terkejut akan kehadiran monster ogre level 6. Teriakan pun terdengar di hutan. Beberapa orang dibantai oleh monster. Begitu juga dengan kelompok tersebut. Mereka dikepung banyak monster. Ada apa ini? Bagaimana bisa ada monster di sini? Kita kan belum masuk ke dalam alam rahasia. Di sisi lain juga ada beberapa orang yang berteriak minta tolong karena mereka diserang dan dililit sebuah jaring dari monster laba-laba. Kembali ke panggung transfer profesi. Ada apa sebenarnya? Tanya seorang pengawas. Tidak tahu. Bagaimana bisa pintu rahasia tertutup? Tidak tahu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi aku bisa memastikan ada kekuatan yang menghalangi batu ruang di dalam alam rahasia. Batu ruang yang bisa membuka alam rahasia sudah tidak bisa dipakai lagi. Batu ruang adalah satu-satunya cara untuk membuka alam rahasia. Bukankah itu berarti para siswa di dalam alam rahasia tidak bisa keluar? Kita baru saja mendapatkan seorang jenius di wilayah kita, tapi harus mati di sebuah alam rahasia pemula. Kita sudah tidak punya cara lain. Hanya bisa berharap orang-orang di dalam alam rahasia bisa mengalahkan dalang di balik alam rahasia. Scene berpindah di tempat Changpeng. Ding, King Awakening sudah selesai. Profesi berubah menjadi Undead Monarch. Mendapatkan satu-satunya keahlian aktif tingkat dewa. Monarch Authority. Mendapatkan satu-satunya keahlian pasif tingkat dewa. Undying Will. Changpeng dia bergumam karena mendengar suara.
Setelahnya terdengar kembali, Monarch Authority. Semua undead yang Anda panggil akan mendapatkan 10 kali lipat penguatan dan keahlian mereka akan meningkat sesuai dengan level Anda. Undying Will. Semua damage yang Anda alami akan dialihkan ke undead yang Anda panggil. Undead yang Anda panggil tidak akan habis. Anda tidak akan mati. Chang Peng yang mendengar suara itu dia bertanya-tanya, "Siapa? Siapa yang berbicara?" Suara itu pun menjawab, "Saya adalah roh sistem dari profesi tingkat dewa. Setiap orang yang terbangun sebagai profesi tingkat dewa akan secara otomatis terikat dengan satu roh sistem." Chang Peng yang mendengar itu dia terkejut. Sistem tingkat dewa. Suara itu pun terdengar kembali. "Nama saya adalah Fallen Angel." Chang Peng pun bertanya, "Fallen Angel, apakah orang lain bisa mendengarkan suaramu?" Sistem pun menjawab, "Hanya Undead Monarch yang bisa mendengar suaraku dan memberi aku perintah dengan pikirannya." Chang Peng yang mendengar itu dia masih bingung. "Perintah? Lalu kamu bisa melakukan apa?" Tanya Chang Peng lagi. Sistem kembali menjawab, "Dengan otoritas Anda saat ini, Anda bisa memindai keberadaan makhluk hidup dalam radius 500 meter. Apakah perlu melakukan pemindaian?" Tanya sistem. Chang Peng dia bergumam, "Otoritas ini sepertinya ada hubungannya dengan level." Chang Peng pun menyuruh sistem untuk memindai. Sistem pun langsung melakukan pemindaian. Pemindaian selesai. Ada keberadaan makhluk hidup di sekitar Anda dalam radius 500 meter. Jumlah makhluk hidup 4. Chang Peng dia bergumam dalam hati. Ada 3 keberadaan makhluk hidup yang seharusnya adalah tim Qian Ran. Dan satu lagi. Apakah mereka bertemu musuh? Chang Peng kembali memberi perintah. "Bisakah lebih spesifik?" Sistem menjawab, "Tidak bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup secara rinci. Anda bisa menggunakan kemampuan roh penyiksa mayat untuk merasakan satu persatu dan makhluk penyelidikan lebih lanjut." Chang Peng yang mendengar itu dia berkata, "Soul Torturer, Broken Undead juga naik level." Chang Peng pun mulai memanggil para undead, lalu menyuruh mereka untuk menjelajahi area tersebut. Para undead langsung berpencar. Chang Peng bergumam, "Selanjutnya, coba kemampuan baru." Chang Peng dia memejamkan matanya. Setelahnya dia bisa melihat dari sudut pandang undead yang dia panggil. Untuk melihat sekitarnya, muncul, "Oh, ini yang disebut Senseng." Chang Peng dia bergumam, "Berbeda dengan sebelumnya yang hanya bisa memberi perintah. Sekarang aku bisa langsung menurunkan kesadaranku ke tubuh undead." Berbagi tubuhnya. Artinya undead-undead ini semuanya adalah bagian dari diriku. Ada situasi. Tanah yang terbakar oleh api. Itu pasti tim Yanran. Mana orangnya? Fallen Angel, pindai lagi keberadaan makhluk hidup di sekitarmu. Sistem kembali memindai area tersebut. Setelah selesai memindai, sistem pun memberitahukan, "Jumlah keberadaan makhluk hidup di sekitarmu adalah 0. Chang Peng yang mendengar itu dia terkejut. 0? Baru setengah menit. Kenapa sudah hilang? Apa pergi? Tapi di hutan lebat kecepatan bergerak tidak akan secepat itu. Baik pihak yang menang maupun yang kalah dalam pertempuran ini pasti akan meninggalkan jejak saat pergi. Tapi bahkan jejak kaki pun tidak ada. Seperti menghilang begitu saja." Tidak, manusia tidak mungkin menghilang. Pasti ada cara khusus. Apakah itu ulah monster yang mereka temui? Tapi Yanran adalah profesi langka Blazing Fire Mage. Di pinggiran alam rahasia ini hanya ada monster level rendah. Seharusnya tidak mengancam tim mereka. Kecuali Chang Peng pun mengingat perkataan orang di balik monster yang dia kalahkan sebelumnya. "Manusia, kau pikir di bawah pimpinanku tempat ini masih bisa diserahkan kepada kalian? Tunggu saja, bencana kebangkitan agungku segera akan berhasil. Ketika aku menjadi master dunia manusia, kau dan teman-temanmu semua akan menjadi makananku." Chang Peng bergumam, "Itu dia.
Mendengar nada bicara dia, alam rahasia ini sepertinya sudah dikuasai olehnya. Menjadi master dunia manusia, bencana kebangkitan agung. Apa yang dia rencanakan? Jika targetnya adalah manusia di dalam alam rahasia ini, maka dia pasti akan datang mencariku. Musuh gelap aku terang. Daripada menunggu dia datang menyerang diam-diam, lebih baik aku sapu bersih alam rahasia ini. Chang Peng pun menyuruh para ondet untuk tidak melewatkan pintu masuk tersembunyi apapun. Bunuh semua monster yang kalian temui.